Trump membongkar upaya Iran untuk memaksakan kesepakatan lemah kepada Amerika Serikat setelah dugaan rudal Tiongkok di balik jatuhnya F-15E memunculkan pertanyaan yang lebih besar di tengah krisis. Teheran sedang bernegosiasi untuk perdamaian atau hanya membeli waktu dengan bantuan Beijing? Pada hari Senin 1 Juni, Gedung Putih berada di pusat sebuah keputusan yang berat. Karena Trump tidak mau menandatangani draft yang bisa meringankan rezim Iran tanpa mendapatkan jaminan nyata terkait uranium yang diperkaya dan penghentian ancaman militer. Jika Iran menginginkan uang, waktu, dan propaganda, sekarang mereka harus mengakui apakah menerima tuntutan serius atau selama ini menggunakan kesepakatan sebagai kedok. Apa yang telah diberikan oleh Tiongkok? Kenapa Iran begitu menginginkan keringanan? Bagaimana Trump membalikan keadaan? Saya akan segera ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Negosiasi menjadi tegang setelah utusan Amerika mengajukan proposal kesepakatan dengan Iran. Namun Trump meminta perubahan. Axios melaporkan bahwa dia memerintahkan untuk memperketat poin-poin tentang stok uranium yang diperkaya, batasan pengayaan di masa depan, dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah bagian yang menghentikan keinginan Iran untuk buru-buru. Rezim ingin ada pintu terbuka untuk bernapas. Trump malah mengunci pintu itu sebelum memberikan kunci apapun. Iran keluar dari perang dalam keadaan terluka, tertekan oleh sanksi, infrastruktur yang rusak, ketegangan internal, dan ketakutan akan pemberontakan sosial. Rezim tidak menginginkan penyerahan nuklir. Mereka hanya ingin jeda. Mereka butuh waktu. Mereka ingin uang beredar. Mereka ingin kembali ke permainan tanpa meninggalkan alat yang membuat Timur Tengah waspada. Trump menyadari perbedaan ini. Satu hal adalah bernegosiasi untuk mencegah bom nuklir. Hal lain adalah menerima gencatan senjata yang membiarkan lawan untuk berbenah kembali. Karena itu, dia tidak menganggap draft tersebut sebagai hadiah perdamaian. Dia menganggapnya sebagai ujian ketulusan. Dengan meminta bahasa yang lebih tegas, dia mendorong Iran ke pilihan yang buruk, menerima aturan yang lebih jelas tentang uranium dan Selat Hormuz, atau menolak teks tersebut dan menunjukkan bahwa negosiasi itu hanya sebuah manuver. Kecurigaan yang melibatkan F-15E membuat keputusan itu makin berat. Laporan yang mengutip NBC News mengatakan bahwa jet tempur Amerika yang ditembak jatuh di barat daya Iran pada bulan April mungkin telah terkena sistem pertahanan udara portabel buatan Tiongkok. Juga muncul laporan bahwa Beijing mungkin telah menyediakan radar jarak jauh yang mampu membantu Teheran mendeteksi pesawat yang sulit dilacak. Ini masih merupakan informasi yang diperlakukan sebagai hasil penyelidikan intelijen. Namun, dampak politiknya sudah sangat besar. Peristiwa ini tidak lagi sekedar konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran. Kini mulai terungkap bayang-bayang Tiongkok di balik kemampuan Iran. Inilah titik balik krisis terhadap Teheran. Rezim mencoba menunjukkan kekuatan sendiri, tetapi kecurigaan ini justru menunjukkan ketergantungan. Jika misil itu buatan Tiongkok, berarti Iran tidak menembak jatuh pesawat Amerika sendirian. Iran menggunakan perlengkapan asing dalam perang regional ini. Hal ini memberi Trump lebih banyak alasan untuk bersikap keras, karena meja perundingan sekarang tidak hanya melibatkan janji Iran saja. Ini melibatkan kemungkinan Beijing memperbesar konflik, menguji peralatan melawan Amerika Serikat, dan mengamati reaksi Amerika tanpa menempatkan tentara Tiongkok di medan perang. Semakin banyak Washington harus mengalihkan perhatian, amunisi, pertahanan udara, dan kapal ke Timur Tengah, semakin besar tekanan yang muncul di front lain seperti Taiwan, Jepang, Ukraina, dan Israel. Itulah logika dingin dari persaingan global. Beijing tidak perlu menyatakan perang untuk meningkatkan biaya bagi Amerika. Cukup dengan membantu mitra, menjual teknologi, mengukur respons Amerika Serikat, dan mencoba merusak citra senjata Amerika. Trump memahami bahwa menandatangani kesepakatan yang lemah dalam situasi ini sama saja dengan mengubah serangan menjadi hadiah. Tekanan ekonomi menjelaskan mengapa Iran terburu-buru. Rezim tahu bahwa perang itu mahal, rakyat merasakan bebannya, dan propaganda tidak bisa mengisi pasar, tidak bisa menahan nilai mata uang, serta tidak bisa membangun kembali basis yang hancur. Disitulah Trump menekan, dia tidak perlu mengejar kesepakatan dengan harga berapapun. Yang butuh bernapas adalah Iran, yang perlu menjual kemenangan di dalam negeri adalah rezim. Yang membutuhkan dana segar adalah Teheran.
Serangan terbaru terhadap fasilitas militer Iran dan respons rezim dengan rudal juga menunjukkan bahwa negosiasi terjadi saat senjata masih panas. Trump bilang bahwa Iran sangat ingin membuat kesepakatan, tapi di saat yang sama tetap mempertahankan tekanan. Kombinasi ini adalah ciri khas strateginya, berbicara tanpa melepaskan keunggulan. Gedung Putih tidak memberikan cek kosong. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bernegosiasi, menyerang target militer jika diperlukan, dan meninjau setiap baris sebelum menandatangani. Bagian tentang drone memperkuat pemahaman ini. Iran telah berinvestasi dalam perang murah, dengan drone Shahed dan rudal yang memaksa pertahanan mahal untuk bereaksi. Namun, Amerika Serikat dan sekutunya sudah mempercepat solusi intersepsi yang lebih murah, belajar dari medan perang di Ukraina. Business Insider menunjukkan bahwa permintaan terhadap alat intersepsi untuk melawan drone seperti yang digunakan oleh Iran dan Rusia telah meningkat. Ini menunjukkan adanya adaptasi. Trump membeli waktu untuk menyesuaikan pertahanan, mengurangi biaya per intersepsi, dan mencegah Teheran mengubah kawanan murah menjadi senjata strategis tanpa tanggapan. Masalah bagi Iran adalah setiap fakta baru justru mempersulit narasi mereka sendiri. Jika Tiongkok muncul dalam kaitannya dengan serangan terhadap F-15E, Teheran kehilangan ilusi sebagai kekuatan otonom dan berubah menjadi etalase persenjataan Tiongkok. Sejarah perjanjian nuklir Obama masih membayangi di balik layar. Trump membangun sebagian dari kebijakan luar negerinya dengan mengkritik konsesi yang diberikan kepada rezim Iran tanpa perubahan perilaku yang mendalam. Perjanjian Obama dengan Iran buruk karena didasarkan pada logika yang berbahaya. Alih-alih membongkar secara permanen struktur nuklir rezim tersebut, mereka memilih untuk membatasi sebagian programnya dalam jangka waktu tertentu, membebaskan miliaran dana, dan berharap Teheran akan berperilaku lebih baik setelah menerima keringanan ekonomi. Perjanjian nuklir tahun 2015 tidak mengakhiri pengetahuan nuklir Iran, tidak menghancurkan seluruh perangkat pengayaan, dan tidak cukup menangani masalah rudal balistik. Dan masih menyisakan klausul-klausul yang memiliki masa berlaku, memungkinkan pembatasan-pembatasan penting berakhir seiring waktu. Selain itu, pada periode yang sama, pemerintahan Obama juga membuat kesepakatan keuangan dengan Iran yang melibatkan 1,7 miliar dolar. Terkait dengan sengketa lama penjualan senjata sebelum revolusi Islam yang kemudian menjadi simbol politik dari pemberian konsesi kepada rezim yang bermusuhan. Menurut pandangan Trump, kesalahannya sederhana. Obama memberi ruang bernapas, uang, dan legitimasi internasional kepada Iran tanpa mendapatkan perubahan perilaku yang nyata. Rezim tersebut terus mendanai sekutu bersenjata, menekan Israel, mengancam jalur strategis, dan mempertahankan ambisi nuklir sebagai alat pemerasan. Itulah sebabnya Trump memutuskan hubungan dengan model tersebut pada tahun 2018. Dia melihat kesepakatan itu sebagai jeda yang dibeli oleh Barat, bukan sebagai solusi. Pada praktiknya, Iran mendapatkan waktu untuk bernapas di dalam negeri, bernegosiasi di luar negeri, dan menjaga ancaman tetap hidup. Karena itu, Gedung Putih tahu bahwa kesepakatan apapun sekarang harus terlihat berbeda. Lebih keras, lebih dapat diverifikasi, dan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Kelompok kiri ingin mengubah peninjauan klausul menjadi keraguan. Basis pendukung Trump melihat hal lain. Dia mencegah kesalahan lama terulang dengan tampilan baru. Kecurigaan terhadap rudal Tiongkok telah menghilangkan segala kepolosan dari negosiasi, klausul-klausul. Quer inocência da negociação. Kesepakatan sekarang bukan hanya tentang negara-negara besar. Ini tentang siapa yang mengendalikan laju krisis. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.